Oke. Siapa dulu ini? Eh, Jenengan dulu kan nggih, Pak? mungkin kalau ada permasalahan biasa itu kuci dulu yang datang, Bu. Kucing dulu yang datang. Suara jenengan. Halo, bisa Oh, gitu. didengar? Nggih, Nggih, nggih. Iya, iya, bisa. nggih. Ya, oke. Oke, oke. Biasanya itu kan Berarti di saya saat datang kita dulu gitu nggih? nggih, kita mungkin ada di mana di ruang guru atau di mungkin kita saat di perpustakaan atau di mana mungkin jenengan datang menyampaikan sesuatu terus saya akan menjawab seperti itu, Bu Penny. Oh, iya. Berarti saya datang duluan nggih, Nggih, Bu. menghampiri coach. Nggih. Oke, oke, siap. Ya. Ya, sekarang. Ya, kita mulai, Bu Penny. Nggih. Oke. Assalamualaikum Pak Yongki. Bolehkah Waalaikumsalam, Bu Penny. ya, bolehkah saya meminta waktunya, Pak? Oh, boleh. Ada apa ya, Bu Penny? Saya mau bercerita tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini di kelas ya, Pak. Oh, begitu ya. Kebetulan sekali. Gimana ya? Kelas saya kosong, jam kosong. Karena ada mata Oh, pelajaran iya. bahasa Inggris di kelas saya. Oh, nggih, nggih. Nggih, terima kasih, Pak. Itu kebetulan sekali nih, Bapak. Eh, Bisakah kita ngobrol-ngobrol di ruang perpustakaan, Bapak? Oh, boleh, boleh. Lebih santai, kita ke ruang perpustakaan saja. Oke. Nggih, nggih. Terus, kalau kita sudah awal itu, Bu Pen, eh, sesuai alur Tirta tadi, kita membuat tujuannya dulu, gitu. Oh, nggih, tujuan. Iya, Oke, tujuan berurutan dulu. ya, alur cerita nggih. Oke, Oke. tujuannya, Tujuan utamanya. oke, tujuan utamanya. Hmm, Ngobrol-ngobrol ringan dulu, oke, baru bertanya. Ya, gitu nih. oke, nggih. Terus saya menghubungi dengan gitu. Oh gini, Irga. Mari sini Bu. Ya gitu kan biasanya kayak Bu Pen ya. Mari sini Bu Iya, Penny. iya, iya, Kita betul. ngobrol di sini, kita ngobrol santai-santai saja sambil ya menikmati kita waktu istirahat. Seperti itu Bu Pen. Ya, ya. Kita mulai ya, Pak. Oke, Untuk tujuan utamanya. oke. Jadi itu tadi Bu Pen. Jadi mari sini Bu Penny kita ngobrol di perpustakaan, kita ngobrol santai-santai saja sambil menikmati waktu istirahat. Jadi itu kalimat Baik, pembukanya Bu Pen. Bapak. Ya, baik, Bapak. Terima kasih sebelumnya sudah meluangkan waktu ngobrol sama saya. Terus jawab apa ya Bu Pen? Yang enak. Oh gini wes. Oh ya tidak apa-apa Bu Penny. Ngomong-ngomong apa yang ingin Bu Penny sampaikan atau Bu Penny bicarakan ya? Kita pakai sampaikan apa bicarakan ya Bu Penny? Eh, Enaknya sampaikan apa Oke. bicarakan kayak pasang kalau bicarakan. Ya kan mungkin berdari kalimat berbicara Bu Penny. Tidak apa-apa mungkin ya. Ngomong-ngomong Oke, apa yang ingin Bu Penny Ibu bicarakan bicarakan. dengan saya? Ya, iya Kelihatannya, karena saya nggih, berbicara karena ya. nggih. Kelihatannya serius sekali Bu. Nah, seperti itu. Ya, Soalnya sama mau kayak ujuk-ujuk gitu. Kelihatannya kok serius sekali. iya. Ya, terus saya jawabnya begini Pak Yongki gitu ya. Ya, kalimatnya agak melandai. Ya, ya. Begini Pak Yongki, akhir-akhir ini tuh saya merasa ada 3 murid di kelas saya yang apa yang saya ajar itu kurang antusias gitu. Misalnya ada murid saya Oh yang ya, kurang antusias kan memang oke. di kelas saya memang seperti itu, Oke, ada kan oke pastinya di ada. kelas-kelas itu yang kurang antusias gitu ya. Oke, pasti Oke, ada, pasti ada. dalam menerima pembelajaran dari saya ketika selesai istirahat. Selain itu maksudnya gimana nih? Eh, eh,
selain itu Mungkin juga gini, Bu. murid-murid saya Nggih. Mungkin kan di kelas kan ada yang berapa antusias persen, hanya mungkin gitu, Bu. iya maksudnya aku Nggih. bingung. Nggih. Seperti itu. Iya, maksud saya gitu. Merangkai kalimatnya gitu, Pak, yang Nggih. sulit ini. Mungkin anu, Bu Pen, dari 100 orang itu Gimana? yang antusias. Nah, antusias itu berapa persen? Mungkin gitu. Karena tadi yang menjadi kendala kan yang kurang antusias. Yang Jadi, sedikit. nggih, berarti sampaikan saja. Iya. Berarti kalau kita menyampaikan yang kurang antusias 20%, kelihatannya kok anu, dibuat saja yang sudah antusias itu 80%. Jadi kelihatannya kan kecil. Iya, Nah, nggih. lebih besar. Nggih. Jadi kira-kira Lebih kalimatnya besar gimana, yang Bu? baik ya, yang positif Nggih, ya. nggih. Jadi dirangkai aja kalimatnya, Bu Penny. Oke, coba diulang. Oke, begini Pak Yongki. Akhir-akhir ini saya merasa ada 3 siswa saya di kelas itu ketika saya mengajar tuh kurang antusias dalam menerima pembelajaran dari saya. Ya, Nggih, selain sudah wis. itu jumlah murid saya yang antusias kan ya kira-kira ya Pak ya yang kalau segitu Oh, ya siap-siap. 80% juga Pak. Ya, bisa, Bu. Bisa. Buat 80% itu kan jadi kan minoritas yang kurang antusias. Jadi mudah diselesaikan. Iya. Nggih. Begini Pak Yongki, akhir-akhir ini saya merasa ada 3 murid di kelas saya yang kurang antusias ketika saya mengajar. Jadi mereka itu sulit aktif gitu dalam menerima pembelajaran dari saya. Selain itu jumlah murid saya yang antusias itu hanya 80%-nya. Jadi ada yang kurang antusias itu rasanya di angan-angan itu kurang pas gitu, kurang puas kalau jika ada anak yang nggak aktif gitu maksud saya. Oh, ya siap. Siap bisa itu, Bu Penny. Terus saya akan mencoba menjawabnya. Oke. Baiklah, Bu Penny. Semoga dengan pertemuan ini Bu Penny mendapatkan solusi atas keresahan. Kan Bu Penny tadi resah ya, karena ada siswanya yang kurang antusias. Mendapatkan solusi atas keresahan Bu Penny, dan tentunya semoga saya bisa membantunya. Nah, Mungkin ya. itu tujuannya, Bu. Ya. Tidak usah banyak-banyak, Bu. Ya, tujuannya itu saja. Jadi kan ya, jadi apa memancing tujuan saya ya berarti ya. Itu tujuan kita buat. Saya tulis dulu. Ya. Selanjutnya kita buat identifikasi, Bu. Ya, identifikasi. Berarti identifikasi itu gini mungkin ya, Bu ya. Saya bertanya yang seperti apa? Ya. Yang kurang antusias itu mungkin seperti itu nggih, Bu Men? Iya, betul. Okay. Kan apa mencari pemecahan masalah ya. Oke, siap. Masalahnya apa gitu kan, identifikasi masalah. Berarti kalau seperti itu kalimatnya coba Bu Penny ceritakan. Mungkin itu kalimatnya. Coba Bu Penny ceritakan apa yang membuat Bu Penny itu bingung saat ini. Dan tentunya menurut Bu Penny hal apa saja yang kira-kira itu membuat murid itu kurang antusias dalam pembelajarannya, Bu Penny. Mungkin kalimat seperti itu, Bu. Iya, kan menggali informasi masalah dari saya kan itu. Betul ya. Terus saya mungkin akan menjawabnya yang dari permasalahan itu tidak menunjukkan ya Pak ya. Jadi mungkin diawali dengan gini. Kalau saya ingat kan gitu ya, karena kejadiannya kan kemarin kan itu nih. Kalau saya ingat kembali, hal yang menyebabkan murid-murid saya kurang antusias adalah yang pertama, kan begitu ya Pak ya? Iya, benar.
Pembelajaran saya sepertinya sedikit membosankan dan anak-anak sudah capek karena selesai istirahat. Anak-anak kalau istirahat itu setahu saya mainnya tuh lari-larian dan perang-perangan begitu. Jadi kan mungkin setelah istirahat itu anak-anak itu sudah capek, kalau mau menerima pelajaran lagi sudah nggak antusias, sudah kelelahan. Tuh, jadi permasalahannya mulai muncul begitu ya Pak ya. Jenengan yang menggali, terus saya yang memunculkan lagi permasalahannya. Oke, berarti. Berarti selanjutnya itu tadi hal yang membuat anak yang kurang antusias ya Bu? Iya. Karena selama ini lari-larian, kadang perang-perangan, jotos-jotosan, sehingga capek. Jadi pertanyaan selanjutnya itu mungkin lawannya yang kurang antusias begini Bu. Kira-kira apa yang dapat membuat murid Bu Penny itu menjadi antusias dalam melaksanakan pembelajaran? Kira-kira seperti apa ya Bu? Nah, mungkin seperti itu nggih Ben? Iya pertanyaannya, menggali lagi kan Bapak? Menggali lagi nggih. Kalau tadi sudah ketemu kurang antusiasnya karena habis lari-larian. Karena habis istirahat, capek. Sekarang digali lagi kebalikannya. Kira-kira agar apa yang kira-kira apa yang bisa membuat muridnya itu antusias dalam pembelajaran? Sebentar Bapak, saya mikir dulu. Iya, karena memang ini kejadian nyata memang ya, kejadian saya keseharian saya, anak murid-murid saya seperti itu memang. Kalau menurut saya ini Bapak, jawabannya ya seperti ini mungkin ya. Menurut saya kan memang kejadiannya memang diri saya sendiri. Murid-murid itu pastinya setelah istirahat itu mereka kan menginginkan hal-hal yang menarik pastinya, agar mereka nggak malas lagi atau nggak capek. Kalau ada hal yang menarik otomatis kan mereka, apa itu, wow, apa gitu kan, pastinya ada sesuatu hal yang tidak monoton. Kalau jam pertamanya seperti ini, jam keduanya seperti itu lagi kan otomatis anak-anak pasti akan bosan. Mungkin jawabannya gini, menurut saya murid-murid pasti menginginkan pembelajaran yang asik, tidak monoton dan tidak membosankan. Seperti itu nih Bapak. Nggih. Atau bisa ditambahkan video gitu, kan juga asik gitu Bu. Asik, berarti kan kreativitasannya gurunya dimunculkan ya Pak. Siap, setuju. Ya berarti jawaban saya langsung gini saja Bu, kita pakai jempol saja. Wah, saya sependapat dengan Ibu. Gitu kan, mungkin seperti itu Bu. Karena itu hal yang menarik. Jadi jawaban selanjutnya bisa saya tulis sebentar ya. Oke, mungkin seperti ini Bu. Wah, saya sependapat dengan Ibu. Lalu, menurut pendapat Ibu, apa yang bisa membuat murid-murid itu asik dan tidak bosan pada pembelajaran? Mungkin itu Bu, untuk memancing lagi, karena sudah tadi kan menonton itu tadi kan sudah jawaban, tapi selanjutnya menonton tadi kan sudah jawaban. Jadi saya gali lagi, wah saya sependapat dengan Ibu. Lalu menurut pandangan Ibu, menurut Bu Penny, apa saja yang bisa membuat murid asik dan tidak bosan pada pembelajaran? Nah, seperti itu. Ya, kemudian saya akan menjawab lagi untuk tergali kekuatan atau hal-hal yang bisa menciptakan anak nggak bosan tadi kan ya. Maka saya akan menjawab seperti ini. Menurut saya itu pembelajaran yang terusat pada murid otomatis kan. Kalau hanya guru yang ceramah pastinya kan anak-anak akan ngantuk, males kan, habis lari-larian, habis perang-perangan pastinya capek. Kalau nanti pembelajarannya terpusat pada murid, anak-anak akan terlibat di situ, akan aktif. Kemudian kita bisa menyelingi juga dengan pembelajaran yang asik, dengan selingan speaking mungkin, dengan tidak berteriak, nyanyi gitu kan. Iya, itu kan bisa membangkitkan minat, keaktifan anak lagi, antusias anak lagi. Mereka nggak akan ngantuk dan malas lagi sudah.
harapannya saya seperti itu, dengan speaking, dengan games supaya pembelajaran lebih menarik. Seperti itu mungkin jawabannya. Tentunya gini Bu Penny ya. Berarti kalau untuk aktif dalam pembelajaran dan ice breaking yang sudah Bu Penny sampaikan tadi maupun games itu tentunya juga membutuhkan sumber belajar itu ya Bu Penny. Oke. Tentunya sumber belajarnya itu harus dimunculkan juga. Jadi pertanyaan saya selanjutnya gini Bu Penny. Kalau Putus-putus boleh, Bapak. oke. Sudah Bu Penny? Udah. Oke. Kan tadi sudah Bu Penny sudah menjelaskan kalau nanti itu akan dibuat ice breaking ataupun games supaya pembelajaran itu berpusat pada murid. Begitu kan Bu Penny? Iya. Ya, tentunya itu kan juga membutuhkan sumber belajar. Oke. Jadi pertanyaan saya mungkin selanjutnya saya sebagai coach itu menanyakan sumber belajar. Jadi begini mungkin pertanyaannya Bu Penny. Kalau boleh tahu Bu Penny itu nanti menggunakan sumber belajar apa saja di dalam kelas? Ya. Bu Penny jawab saja yang sudah nanti saya jawabnya. Yang sudah dilakukan di kelas saja sudah. Ya kalau di kelas ya buku teks itu yang ada di perpustakaan atau buku siswa itu Bapak. Dan literasi dari lainnya, kalau ada referensi dari buku lain bisa menambah wawasan. Tentunya kan sumber belajar kan tidak hanya cukup buku teks saja kan Bu Penny. Kira-kira selain buku teks itu ada nggak? Oh iya Pak. Iya benar. Iya ada, tentunya dari YouTube gitu ya Pak ya. Bisa. YouTube. Mungkin bisa artikel-artikel atau dari Google. Atau sekarang yang tren itu mungkin dari TikTok juga ada Bu Penny. TikTok, IG. Saya jadi dengan jawabnya saya pikir banyak ya Pak. Itu ya Pak ya. Belajar seperti di YouTube, artikel di blog dan tulisan ilmiah di internet ya seperti TikTok atau IG, ya Instagram ya Pak. Di Instagram atau bisa minta pendapat dari rekan guru. Benar. Tentunya sumber belajar kita, sumber belajar hidup itu kan rekan sejawat Bu Penny. Mungkin yang lebih senior daripada kita. Setelah itu berarti kalau sudah Bu Penny tadi menjelaskan panjang lebar itu jawaban saya. Nah, betul sekali Bu Penny. Saya yakin sekali bila Ibu bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar, pasti akan membuat murid-murid antusias dalam pembelajaran. Ya, seperti itu gimana jawabannya? Iya. Jadi membenarkan ya, coach itu membenarkan metode yang sudah. Saya kira identifikasi sudah cukup Bu Penny. Kita lanjut ke rencana. Jadi kita biar tidak terlalu kita ke rencana. Kalau rencana itu kan berarti saya dulu yang menanya kira-kira rencana nih Bu Penny seperti apa, kan seperti itu ya Bu Penny ya. Nah, jadi pertanyaan saya gini. Jadi sekarang apa rencana Bu Penny untuk menyelesaikan masalah ini? Saya memunculkan rencana-rencana yang ada dalam pikiran saya ya, ke depannya gimana untuk bisa meningkatkan antusias anak-anak itu. Iya benar. Nah, itu ya. Iya benar. Jadi saya jawabnya gini ya Pak. Yang pertama saya akan merancang pembelajaran yang mengasihkan tentunya ya Pak, dengan menggunakan sumber belajar beragam. Tadi yang ditanyakan Bapak tadi terkait sumber belajar selain teks. Memang kalau hanya teks saja kan tentunya membosankan ya. Membosankan, benar. Jadi bisa menggunakan video YouTube dan TikTok tadi. Siap.
Dan yang kedua, saya akan memberikan tugas tidak terlalu banyak. Kalau banyak otomatis anak habis istirahat kasih tugas banyak, ya pastinya makin tambah membosankan dan melelahkan. Kemudian tugasnya juga sesuai dengan minat dan bakat murid saya, diferensiasi ya Kak ya. Iya benar Bu Penny. Istilahnya saya melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi sehingga murid tidak terkesan dipaksa, tetapi mereka memang senang mengerjakan tugasnya, misalnya menggunakan bentuk permainan atau bernyanyi. Gitu ya. Oke, siap. Sebentar saya catat dulu. Kalau sudah diterangkan rencananya, berarti tinggal jawabannya saja gitu kan. Jawabannya saya mungkin gini, bagus sekali ya, karena ide-idenya Bu Penny tadi sudah cukup cemerlang. Bagus sekali rencana Bu Penny. Semoga atau mudah-mudahan berhasil gitu saja Bu Penny ya. Iya, itu saja sudah. Ya. Karena memang coach katanya kan nggak boleh mencarikan solusinya kan dari coach ya. Dari coaching, gitu ya, dari coaching, kan memancing ya. Memancing saja. Hanya menggali aja. Menggali. Benar Bu Penny. Berarti langsung ke tanggung jawab saja Bu Penny ya. Ya. Langsung ke tanggung jawab ya. Tanggung jawab. Ya. Mungkin gini Bu Penny, kalau tanggung jawab itu dari saya mungkin gini. Apa komitmen Bu Penny terhadap rencana Bu Penny saat ini? Komitmen ya Pak ya? Iya, komitmen. Karena tanggung jawab itu kan harus berkomitmen Bu Penny. Saya akan mencoba menjawab seperti ini ya Pak ya. Jadi saya ulangi lagi karena pertanyaan untuk komitmen, jadi saya mengulangi lagi, saya akan berkomitmen untuk selalu gitu ya Pak ya. Bagus. Kalimatnya untuk redaksi, saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan. Tadi kan ya. Siap. Saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan, menggunakan banyak sumber belajar untuk eksplorasi materi. Siap, benar. Sehingga murid-murid saya dapat menjalankan modul-modul kita yang sudah kita pelajari muncul di sini ya Pak ya. Benar. Dan saya akan membuat murid-muridnya senang dalam kegiatan eksplorasi materi tanpa ada unsur paksaan pastinya. Kita metode lama itu ya, konvensional kita itu kadang-kadang ceramah aja paksa harus begini, harus begitu. Kayaknya ini begitu ya Pak ya. Sekarang alhamdulillah kita sudah di penggerak ini dapat banyak ilmu ya Pak. Benar. Bagaimana kita pembelajarannya yang berpihak pada murid, sehingga tidak monoton, tidak memaksa, sesuai dengan kebutuhan anak. Dan saya tambahi kalimatnya ya Pak ya, biar lebih indah. Ulangi dari depan ya, dari awal ya Pak ya. Siap. Saya berkomitmen untuk selalu membuat, dengan catat ya. Saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan. Menggunakan banyak sumber belajar. Menggunakan banyak sumber belajar untuk eksplorasi materi. Sehingga murid-murid saya dapat menjalankan merdeka belajar. Siap. Terus ada tambahan Bu Penny? Belajar. Dan saya akan ada Bapak kalimatnya biar lebih lengkap. Siap. Lanjutannya, dan saya akan membuat murid-murid saya senang dalam kegiatan eksplorasi materi tanpa paksaan.
akan saya serahkan pemilihan sumber belajar pada murid-murid saya. Jadi sesuai Berarti minatnya, berdiferensiasi profil nggih, Bu. belajar mereka. Oke. Ya, diferensiasi Nggih, siap. muncul ya. Tanggung jawabnya tadi berarti saya mencoba jawab ini saja. Wah, bagus sekali. Mungkin itu kalimat yang super. Wah, bagus sekali Bu Meni. Saya sangat Ya. mendukung. Ya. Wah, bagus sekali Bu Meni. Saya Sangat saya ya, Pak ya. Iya. Wah, bagus sekali Bu Penny. Saya sangat mendukung. Mudah-mudahan semua berjalan dengan lancar. Dan tentunya sesuai harapan dari Bu Penny. Ya, gitu saja Bu kalimatnya saya. Ya. Langsung Terus diakhiri saya saja. jawab, terima kasih ya Pak ya. Gitu ya Pak ya. Diakhiri saja sudah. Biar tidak terlalu panjang. Iya Bapak, saya jawab terima kasih Pak Yongki atas waktunya untuk sharing-sharing. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita ya. Amin. Oke, mungkin ya kita mungkin percakapan. Ini waktunya berapa lama ini Bapak? Sekarang ini untuk jenengan, sekarang jatahnya saya. Nggih. Ini tinggal berapa menit ini Bapak? Kalau waktu rekaman ini 28 menit. Belum ada konfirmasi. Nggih. Berarti tadi tugas saya menjadi coach. Nggih. Sekarang jenengan yang jadi coach ini, Bu. Saya jadi coach ya? Nggih. Kalau jenengan jadi coachnya. Waktunya masih lama atau masih ada lama? Kita kan tadi sudah latihan gitu. Nggih. Bapak ya, misalnya ini langsung gimana? Nggih, monggo, Pun. Seperti kita ngobrol langsung dengan saya jadi kalimat saya yang kurang pas dengan Nggih, siap. Tapi kan sudah sambil latihan nggih, siap. Kita coba langsung saja tanpa latihan lah. Siapa tahu bisa gitu. Nggih, siap. Langsung kita main drama gitu jenengan yang datangi saya. Awalan sebelum tujuan kayak tadi ya Pak? Ya. Nggih. Awalannya sebelum tujuan jenengan mendatangi saya gitu ya. Nggih. Coach dulu kan Bu? Nggih. Iya. Saya dulu. Nggih, coachnya kan jenengan coachnya. Ya. Misalnya sekarang selamat pagi. Selamat pagi. Nggih. Gitu saja nggih, Bu. Selamat. Nggih, saya jawab. Nggih, selamat pagi Bu Penny. Saya baik, terima kasih. Saya senang bertemu dengan Pak Yongki hari ini. Apa tujuan utama Bapak? Itu apa? Nggih, enggak apa-apa, Bu. Tadi ya Pak ya. Itu nggih bisa, Bu. Langsung saja mungkin enggak apa-apa nggih. Kalau saya siswa saya itu mungkin gini. Gini, Bu. Saya ingin meningkatkan keterlibatan siswa dalam pelajaran bahasa Indonesia saya. Karena saya merasa siswa saya kurang aktif dan tidak terlalu tertarik dengan materi yang saya sampaikan. Iya. Kalau ada anak yang kurang tertarik itu kita merasa nggak enak ya Bapak ya. Baik, tujuan Bapak sangat bagus ya Bapak. Jadi kita coba pahami ya Bapak ini lebih dalam situasi ini. Apa yang Bapak perhatikan tentang keterlibatan siswa tadi? Bisakah Bapak memberikan contoh mungkin lebih spesifik dari situasi di kelas? Yang saya perhatikan itu gini Bu, saat saya menjelaskan materi, banyak siswa yang terlihat bosan
dan beberapa dari mereka itu tidak mengikuti instruksi saya dengan baik. Contohnya gini Bu, contohnya saat saya meminta mereka untuk membaca cerita, Ya. itu hanya sebagian kecil yang benar-benar mau membaca Bu, dengan antusias, sementara yang lainnya itu tidak peduli Bu, seperti itu. Iya, iya Bapak, saya mengerti. Apakah Bapak sudah mencoba beberapa strategi mungkin untuk meningkatkan keterlibatan mereka? Apa yang sudah Bapak lakukan sejauh ini, Bapak? Kalau strategi itu sebetulnya banyak strategi yang sudah saya lakukan Bu untuk merangsang anak-anak itu. Tetapi untuk pelajaran bahasa Indonesia kemarin itu yang saya lakukan itu gini Bu, saya mencoba mengajukan lebih banyak pertanyaan kepada siswa. Dan mereka itu saya bagi ke dalam kelompok-kelompok kecil Bu, untuk berdiskusi. Ya gitu, tapi hasilnya juga belum maksimal. Belum maksimal ya Bapak. Iya. Ya. Baik, kita bisa mulai dengan merencanakan beberapa strategi yang lebih terfokus ya Bapak ya. Berarti tadi untuk investigasi itu sudah cukup ya Bu ya? Biar kita langsung ke rencana Bapak. Iya. Jadi baik, kita bisa mulai dengan merencanakan beberapa strategi yang lebih terfokus. Apa saja itu yang sudah Bapak Yongki miliki atau apa yang ingin Bapak Yongki coba selanjutnya? Untuk selanjutnya saya berpikir gitu, lebih ke proyek ya Bu. Jadi saya berpikir untuk mencoba metode pembelajaran yang berbasis proyek, di mana siswa bisa lebih aktif dan terlibat langsung dalam materi. Selain itu, saya ingin mengintegrasikan teknologi, karena kebetulan ya alhamdulillah Bu, misalnya kalau bidang IT insya Allah bisa. Jadi saya akan mencoba dengan mengintegrasikan teknologi IT itu seperti video maupun presentasi Bu, presentasi aktif gitu loh Bu. Iya Bapak, itu yang bagus ya Bapak ya, dengan mengintegrasikan teknologi ya Pak ya. Jadi video dan presentasi ya. Presentasi aktif. Ya. Itu ide bagus ya Bapak ya. Mari kita buat rencana tindakan yang lebih rinci. Untuk bagaimana jika kita mulai dengan satu proyek kecil Pak, untuk kita apa tema proyeknya dan bagaimana cara Bapak membagi tugas kepada siswa. Langkah untuk tindakan tadi kan sudah rencana ya Bapak ya. Sekarang ke alur tindakannya. Kita tadi rencananya sudah tujuan investigasi, rencana sekarang tindakannya. Ya. Untuk mengarah ke tindakan, saya coba ulangi ya Pak. Ide yang bagus gitu. Mari kita buat rencana tindakan yang lebih rinci. Bagaimana jika kita mulai dengan satu proyek kecil untuk minggu depan? Apa tema proyeknya dan bagaimana cara membagi tugas kepada siswa? Mungkin untuk menggali dari ide-ide Pak untuk tindakannya seperti itu. Saya coba. Gini Bu ya. Berarti gini jawaban saya, nanti saya akan memulai proyek tentang legenda dan mitos. Anak-anak pasti seru ini Bu. Jadi nanti setiap kelompok siswa bisa memilih satu cerita rakyat untuk dipelajari, dan kemudian membuat presentasi tentang cerita tersebut. Jadi anak-anak nanti bisa mempresentasikan dari proyek itu. Lebih menarik pastinya ya Pak. Lebih menarik. Kita akan belajar anak untuk berinovasi. Siap. Iya, jadi di situ berarti anak-anak kan mulai tergerak untuk mau membaca kan, dari mempresentasikan otomatis karena otomatis membaca dengan memilih anak-anak yang disukai. Iya,
gitu. Suka memilih legenda mana yang mereka sukai ya. Sukai, ya benar. Terus bagus sekali Bapak. Kemudian apa langkah-langkah konkret yang perlu Bapak ambil untuk mempersiapkan proyek ini? Bagaimana Bapak akan mengarahkan siswa dan memberikan dukungan selama proyek berlangsung? Tentu kalau langkah-langkah konkret itu gini Bu. Yang jelas saya akan pertama itu akan membuat panduan proyek yang jelas. Karena kalau jelas, kalau tidak jelas anak-anak pasti juga bingung. Jadi saya akan membuat panduan proyek yang jelas. Nanti saya akan membagi siswa ke dalam kelompok dan memberikan waktu untuk mereka kalau bahasa ilmiahnya itu brainstorming. Iya. Jadi untuk brainstorming ide-idenya mereka. Dan juga saya dan juga saya akan menyediakan sumber daya seperti buku. Kebetulan kelas saya juga dekat dengan lab komputer Bu, jadi nanti saya bisa meminjam lab untuk akses internet di kelas saya. Jadi seperti itu. Jadi saya akan pinjam lab untuk anak-anak bisa mengeksplor tentang cerita-cerita tersebut. Oh iya. Ya berarti nanti anak-anak bisa mencari dari internet ya Bapak ya. Jadi nanti legenda dan mitos Nusantara tadi. Iya kan kalau kita tidak menyediakan kan anak-anak juga bingung dapat dari mana nanti banyak. Iya betul. Iya. Saya rasa itu bagus ya Bapak ya. Kemudian sekarang melanjutkan asesmennya. Asesmennya setelah proyek selesai, bagaimana Bapak akan menilai keterlibatan dari hasil kerja siswa? Apa indikator yang akan Bapak gunakan? Berarti tadi sudah saya merencanakan. Sekarang bentuk penilaiannya ya. Kalau jelas Bu, benar kata Bu Pani tadi bahwa yang kita nilai itu pasti partisipasi mereka saat kita proses. Jadi saya akan menilai berdasarkan partisipasi mereka selama proses, kreativitas, jelas, dan kejelasan presentasi. Serta kita karena di sini juga ada profil kerjasama serta kemampuan mereka untuk bekerja sama dalam kelompok. Jadi harus berbagi rata, berbagi tugas, tidak terfokus pada anak tertentu. Dan juga saya akan meminta mereka untuk menulis refleksi singkat saja Bu, tentang apa yang mereka pelajari dan bagaimana mereka bekerja dalam tim tersebut. Jadi mungkin itu akan saya nilai. Iya itu adalah cara yang sangat komprehensif ya Bapak ya. Benar. Saya senang melihat Pak Yongki itu sudah siap. Kita jadwalkan pertemuan berikutnya setelah proyek ini selesai ya Bapak ya. Saya tahu untuk mengevaluasi hasilnya dan mendiskusikan langkah-langkah selanjutnya ya Pak ya. Terima kasih Bapak atas kerja keras dan dedikasi Bapak. Berarti kalimat penutup saja Bu Penny ya. Terima kasih Bu Penny. Saya sangat menghargai dukungan Bu Penny dan saya akan memulai proyek ini dan tentunya saya berharap akan mendapatkan hasil yang positif. Kalau waktunya masih panjang, bagaimana kalau kita coba langsung mempraktekkan tadi yang sudah jenengan tulis dan saya tulis tadi, kita langsung praktekkan. Jadi tanpa kita ada jedanya. Gitu. Teksnya jelas ya Bu? Iya jelas, dari awal alur kita itu jelas Bapak, jadi enak mendengarnya itu enak Bapak, jadi nggak campur-campur dengan kita merangkai redaksi kalimatnya gitu Bapak. Jadi siap. Enak mulai dari awalnya Bapak ya. Dulu. Berarti di saat saya yang menjadi coach saya langsung jawab gitu. Jangan kirimkan di WA boleh atau di pesan ini boleh Bapak. Berarti langsung ya Bu Penny ya.
Jadi saya langsung ngobrol gitu Bapak, enak Nggih. Bapak. Kalau yang dari awal kayak tadi Puji dulu, Bu, yang berbicara. Oh gitu ya jenengan ya. Nggih. Sebentar saya buka dulu WA-nya ya. Nggih. Iya, saya dulu ya. Nggih. Assalamualaikum Pak Yongki. Waalaikumsalam Bu Penny. Bolehkah saya meminta waktunya Pak? Oh, kebetulan saya hari ini jam kosong Bu Penny. Karena di Ya. kelas saya itu jadwalnya bahasa Inggris. Oh iya, saya mau bercerita tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini di kelas Pak. Wah, kebetulan. Kebetulan sekali Bu Penny. Mari kita ngobrol-ngobrol. Di ruang besar. Bukan Bu Penny. Halo, halo. Nggih. Diulangi, kita ulangi Bu Penny. Ulangi. Oke, kok tulisan saya ini agak rewel ini. Nggih. Iya, ulangi. Assalamualaikum Pak Yongki. Waalaikumsalam Bu Penny. Bolehkah saya meminta waktunya Pak? Oh, boleh Bu Penny. Monggo. Saya mau bercerita tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini di kelas loh Pak. Oh, gitu. Kebetulan sekali kelas saya kosong. Waktunya bahasa Inggris. Oh iya. Iya. Kayaknya Bu Penny terus tadi Halo? menjawab. Nggih. Nggih. Jalan. Apa tulisannya saya kurang jelas mungkin Bu Penny. Itu jenengan langsung mari sini Bu gitu. Nggih bener ini yang tulisan kalimatnya. Mari sini Bu, kita ngobrol dan ngobrol-ngobrol itu Bu. Tadi Bu Penny itu yang mengajak di gitu ya saya. Nggih, Bu Penny itu. Oh iya. Ini kalimatnya ya ketemu. Ya nggak tahu ini kalimatnya kok kacau ini. Sebentar ya Bapak ya. Ulangi. Oke, sampai yang ini. Wah kebetulan kan jam kosong ya Bapak ya. Ulangi Bapak. Nggak enak sekali sih. Siap. Assalamualaikum Pak Yongki. Waalaikumsalam Bu Penny. Bolehkah saya meminta waktunya Pak? Oh boleh, tentu saja boleh Bu Penny. Ada apa ya? Oke, saya mau bercerita tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini di kelas loh Pak. Kebetulan sekali, sekarang jam kosong di kelas saya karena jadwalnya bahasa Inggris. Wah kebetulan ya Pak Yongki. Mari kita ngobrol-ngobrol di ruang perpustakaan saja Pak. Oh mari. Atau kita ngobrol di sini saja. Kita ngobrol santai saja di sini, nggih. Oh gitu ya Pak. Ya. Nanti banyak orang Bapak, saya malu. Tidak apa-apa. Oh iya. Baik Bapak, terima kasih sebelumnya. Pak Yongki sudah meluangkan waktu ngobrol sama saya. Oh tidak apa-apa Bu Penny. Ngomong-ngomong apa yang ingin Bu Penny bicarakan dengan saya? Kelihatannya itu serius sekali. Begini Pak Yongki, akhir-akhir ini saya merasa ada 3 murid di kelas saya. Apa yang saya ajar itu kurang antusias dalam menerima pembelajaran dari saya setelah selesai istirahat. Selain itu jumlah murid saya yang antusias hanya sekitar 80%. Begitu. Ya baiklah Bu Penny. Semoga dengan bertemunya Bu Penny dengan saya ini nanti Bu Penny juga mendapatkan solusi atas keresahan yang Bu Penny alami, dan tentunya semoga saya juga bisa membantu Bu Penny, tapi ya semampu saya seperti itu. Iya. Coba Bu Penny ceritakan apa yang membuat Bu Penny itu bingung, dan menurut Bu Penny itu apa sih yang membuat murid-murid kurang antusias dalam pembelajarannya itu?
Kalau saya ingat kembali, hal yang menyebabkan murid-murid saya kurang antusias adalah yang pertama, pembelajaran saya sepertinya sangat membosankan dan anak-anak sudah Ya. capek karena selesai istirahat. Anak-anak kalau istirahat itu setahu saya mainnya lari-larian, perang-perangan begitu, Pak. Oh, begitu ya Bu Penny. Kira-kira apa ya yang dapat membuat murid Bu Penny itu antusias lagi dalam mengikuti pembelajaran? Ya, menurut saya murid-murid pasti menginginkan pembelajaran yang asik, Bapak, tidak monoton, tidak Yeah. membosankan. Gitu ya. Saya sependapat dengan Bu Penny. Lalu menurut pendapat Bu Penny, apa saja yang membuat murid-murid asik itu dan tidak bosan pada pembelajaran? Menurut saya, pembelajaran harus berpusat pada murid, Bapak. Murid diminta untuk aktif dalam pembelajaran. Kemudian adanya ice breaking ataupun game supaya pembelajaran lebih menarik. Kalau boleh tahu, Bu Penny menggunakan sumber belajar apa saja di kelas? Eh, saya biasanya menggunakan buku teks yang ada di perpustakaan. Selain buku teks yang ada di perpustakaan, ada kan nggak sumber belajar selain buku teks tersebut, Bu Penny? Saya pikir banyak ya Pak, sumber belajar seperti video YouTube, artikel di blog, atau tulisan ilmiah di internet seperti TikTok atau IG. Atau bisa juga kita meminta pendapat ke rekan guru lain Bapak. Nah, itu betul sekali. Saya yakin bila Bu Penny itu bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar, pasti akan membuat murid-murid lebih antusias dalam mengikuti pembelajaran. Jadi sekarang rencana Bu Penny untuk menyelesaikan masalah ini seperti apa? Yang pertama saya akan merancang pembelajaran yang mengasihkan dengan menggunakan sumber belajar yang beragam seperti YouTube dan TikTok. Kemudian yang kedua saya akan memberikan tugas tidak terlalu banyak. Kemudian bentuk tugasnya juga sesuai dengan minat dan bakat murid-murid saya. Istilahnya saya akan melaksanakan belajar diferensiasi Bapak, sehingga murid tidak terkesan dipaksa, tetapi mereka memang senang mengerjakan tugasnya, misal menggunakan bentuk permainan, nyanyi, itu Bapak. Oh, bagus sekali rencananya Bu Penny itu. Dan tentunya mudah-mudahan berhasil. Sekarang komitmennya Bu Penny terhadap rencana yang sudah Ibu Penny rencanakan itu apa? Banyak sumber belajar untuk eksplorasi materi, sehingga murid-murid saya dapat menjalankan merdeka belajar dan saya akan membuat murid-murid saya senang dalam kegiatan eksplorasi materi. Tanpa ada unsur paksaan tentunya ya Bapak, akan saya anak-anak akan saya serah pemilihannya untuk belajar pada murid-murid saya. Bagus sekali Bu Penny. Saya sangat mendukung Bu Penny. Mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sesuai harapannya Bu Penny tentunya. Iya, terima kasih Bapak Yongki atas waktunya untuk sharing. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita ya. Amin. Assalamualaikum Pak Yongki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gitu ya lanjut. Bapak. Oke, Sekarang lanjut yang giliran kedua. saya. Ya, oke coba Bapak. Lanjut. Langsung yang kedua sudah. Atau kita akhiri sudah 51 menit. Cukup Ibu ya? Cukup ya? Oke, langsung masuk ke bab 1. Oke.